Ya, oke. Shalom, selamat malam. Salam sehat untuk kita semua. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, teman-teman yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat datang di dalam persekutuan doa online, persekutuan doa pembaruan karismatik Katolik Antonius Padua di daerah Cina. Puji dan syukur malam ini kita boleh dipertemukan kembali di dalam persekutuan doa online ini. Tuhan begitu baik memberikan kita kesehatan, kekuatan, semangat sukacita, dan berkatnya sampai hari ini. Pada malam ini kita akan mengikuti kembali seminar hidup dalam Roh Kudus untuk sesi kedua, yaitu penyelamatan, dan sesi ketiga hidup baru dalam roh yang akan dibawakan oleh Ibu Landi Pola. Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman yang terkasih, sebelum seminar ini dimulai, marilah kita bersatu hati, membawa segala rasa syukur kita dengan gembira, kita memuji dan menyembah Tuhan. Allah kita yang akan dipimpin oleh PL kita malam ini, Bro Meiki. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Apa kabarnya hari ini? Boleh lambaikan tangannya, semangatnya ayo. Lambaikan tangannya ke depan kamera. Boleh kasih senyum kiri kanan ya, senyuman terbaik. Ya, sore hari ini kita lebih awal Bapak Ibu. Ya, kita mau sama-sama mengikuti seminar hidup dalam Roh Kudus. Dan kita percaya saat ini kita mau membuka persekutuan doa kita ini dengan satu lagu. Ada satu sobatku yang paling setia, namanya siapa? Yesus. Kita nyanyikan bersama-sama. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita percaya dalam setiap hidup kita, langkah kita, Tuhan Yesus yang selalu menyelamatkan kita, dan Dia adalah sobat kita yang setia, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Katakan namanya siapa? Namanya Yesus. Serukan. Namanya Yesus. Katakan dengan iman. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Serukan lagi, namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Dengan iman katakan, nama Yesus yang
menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama siapa? Menghibur hatiku. Mari kita sorak-sorai buat Tuhan kita. Namanya siapa? Yesus. Boleh dong kita serukan nama Yesus 3 kali. 1, 2, 3. Yesus. 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 Ya, Yesus, nama Yesus yang penuh kuasa, nama Yesus yang dahsyat, nama Yesus yang menyembuhkan, nama Yesus yang menyelamatkan. Ya, malam hari ini kita mau mendengar kisah penyelamatan, bagaimana Tuhan menyelamatkan hidup kita. Ia mau mati bagi kita di kayu salib. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, mengorbankan Yesus putranya kepada setiap kita. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau adalah sobat kami yang setia. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Di dalam kehidupan kami, susah, senang, duka cita maupun sukacita, Engkau selalu ada bersama kami. Engkau tidak membiarkan kami sendirian, dan Engkau selalu menemani setiap detik hidup kami. Tuhan Yesus, Kau Allah yang sungguh besar. Pada malam hari ini, kami semua yang hadir di tempat ini, melalui Zoom ini, kami mau hidup kami diubahkan. Kami mau hidup kami diselamatkan. Kami membuka hidup kami untuk pimpinan Roh Kudus-Mu. Ajarlah kami Tuhan untuk menghitung setiap hari-hari kami Tuhan, agar kami semua beroleh hati yang bijaksana. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Sungguh besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Agunglah karya-Mu, Yesus, kami bersyukur padamu. Sungguh Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Mari kita ulangi pujian ini sebagai doa kita. Ajar kami
menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Sungguh besar Kau Tuhan, besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami bersyukur kami bisa berkumpul di tempat ini. Kami yakin Tuhan, kuasa-Mu sempurna, tidak terbatas ruang dan waktu. Dimanapun kami berada Tuhan, malam hari ini Engkau hadir. Dan Engkau juga malam hari ini Kau hadirkan Ibu Lani Pola yang terkasih Tuhan, untuk mewartakan firman-Mu, untuk mengabarkan kabar baik, kabar keselamatan yang berasal dari Yesus Putra-Mu sendiri. Dan kiranya pikiran, mulut, bibir, dan hati beliau Tuhan, Kau curahi rahmat-Mu sehingga apa yang ia katakan sungguh itu akan mengena di hati kami, sungguh akan bergema di dalam hati kami, dan kami akan melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berkatilah seminar kami dari pertama, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, sehingga Tuhan ini tidak akan berlalu, tetapi terus Tuhan akan bertumbuh di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah malam hari ini, supaya kami semua bisa tetap fokus dan mengarahkan hati kami, pikiran kami kepada firman-Mu. Nama-Mu Tuhan kami puji, kami sembah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Silakan Ibu Lani Pola. Oke, terima kasih Michael. Ya, selamat malam saudara dan saudari yang terkasih di dalam kasih Tuhan, di mana kita pada sore ini kita bersyukur bahwa kita bisa bersama. Kita ingin supaya hidup kita makin lebih baik. Sorry ya, maaf tadi sudah
di mana kita hidup semakin lebih baik, sehingga kita betul-betul hidup berkenan di hati Dia. Ya, nah malam ini sesi yang kedua ialah penyelamatan. Ya, sesi yang kedua ialah penyelamatan. Nanti sebentar saya naik dulu. Di mana Anda sudah mengikuti pendahuluan dan sesi pertama. Ya, itu ada sangkut pautnya. Oh sorry, salah ya. Ini sesi yang ketiga. Sorry banget. Iya. Oke, masuk nggak ya? Masuk? Masuk, Bu. Masuk. Kelihatan. Oke, kelihatan ya. Ya. Oke. Oke, jelas. Kelihatan sesi kedua, file kedua ada muncul? Ada. Ya, oke. Nah, malam ini, sore ini kita sesinya adalah yang kedua tentang penyelamatan. Ya, Anda sudah ikut kemarin minggu lalu adalah cinta kasih Allah. Kita tahu pada saat kemarin dari pembukaan dengan cinta kasih Allah, kita tahu bahwa disitulah Allah mengasihi manusia. Ya, memang pada saat Adam dan Hawa, Allah tuh sungguh-sungguh mengasihi, maka diciptakan semuanya tuh untuk manusia. Hanya manusia tuh mau cari jalan sendiri. Tetapi Allah konsekuen, karena dia tidak taat pada Allah, maka Allah konsekuen. Jadi dia melakukan salah, tetap ada hukuman dari Allah. Kalau Allah mengusir dia. Tetapi walaupun Adam dan Hawa diusir dari Taman Firdaus, tapi disitulah Tuhan masih tetap mengasihi sampai hari ini. Di mana Tuhan selalu melihat kepada manusia, memperhatikan manusia. Maka disinilah kita tahu minggu lalu adalah kita mengenal cinta kasih Allah. Nah pada sore ini tanda bukti cinta kasih Allah bagaimana? Kita tahu Allah mengasihi dunia ini, Allah mengasihi manusia ini. Tidak pandang bulu siapapun dia. Maka Allah melihat, ya maka perlunya ada keselamatan. Ya, karena dilihat manusia itu setelah dihukum, Allah tetap menyertai, tetapi manusia masih cari jalannya sendiri. Ya, nah kalau siapa yang diutus untuk menyelamatkan, maka Allah yang roh, Allah yang di surga, maka dia turun ke bumi menjelma menjadi manusia. Kenapa dia harus menjelma menjadi manusia? Padahal Allah ini roh dan dia ada di surga. Kenapa? Kalau kita mau ngomong sama semut, manusia nggak bisa ngomong sama semut. Maka saya harus menjelma dulu menjadi semut. Sehingga bisa ngomong sama semut. Dia ngerti gitu loh. Maka sore ini adalah tentang siapa itu Yesus. Ya, apa tujuan Yesus datang ke dunia? Ya, Allah ingin menyelamatkan dunia ini. Allah begitu mengasihi manusia. Bahkan nanti kita lihat, tujuan Yesus datang ke dunia untuk apa? Apakah untuk menghakimi orang-orang berdosa, menyayangi orang-orang yang baik? Salah. Allah ini sangat mengasihi semua orang. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, aku datang ke dunia bukan untuk orang benar, untuk orang berdosa, untuk diselamatkan, bukan dihakimi. Ya, kalau kita lihat dunia ini tidak beres sampai hari ini. Ya, masalah dunia, perperangan satu dengan yang lain, negara ini dengan ini dan sebagainya. Tidak ada habis-habisnya. Dan bukan hanya dunia, tetapi masyarakat juga. Bahkan orang-orang dewasa juga ada tawuran sana-sini. Bahkan orang-orang intelek juga. Ya, di saat rapat sampai bisa terjadi pertengkaran. Dan kita lihat sendiri di bangsa negara kita ini. Ya, kita sampai udah jenuh, udah bingung begitu loh. Ya, orang maksud baik tapi negative thinking. Orang mau ini bagaimana? Ini yang sulit sekali untuk mengatur manusia. Dan bukan hanya masyarakat, tetapi di dalam keluarga pun juga. Dunia makin canggih, iblis pun makin canggih menggoda keluarga. Karena itulah tujuan iblis, untuk supaya keluarga-keluarga ini terpecah. Dunia makin canggih. Dulu saya masih kecil belum punya HP, boro-boro HP. Listrik pun nggak ada. Tetapi sekarang sudah ada HP, sudah bisa Zoom, sudah bisa macam-macam. Disitulah iblis juga hadir. Maka kalau kita lihat ya,
di dalam media sosial kita lihat banyak sekali bukan hal-hal yang positif, tetapi yang negatif. Penipuan-penipuan terjadi, berita-berita bohong, berita-berita yang menakutkan terjadi. Dan inilah tujuan iblis untuk mengacau balaukan keluarga. Satu dengan yang lain tidak akur, satu dengan yang lain sakit, saling sakit, menyakitkan. Dan bukan hanya dari keluarga, pribadi juga. Dulu saya kecil, itu permainan tuh main congklak, main ludo, main halma, bersama-sama. Kalau sekarang permainan game sendiri, maka anak-anak banyak kesepian. Papa mama masing-masing asik dengan HP. Ya masing-masing sendiri, rumah banyak orang tapi sepi. Tidak ada komunikasi secara langsung begitu. Dan saya ambil gambar ini, coba Anda lihat. Beda orang dulu dengan orang sekarang tuh beda. Dulu anak-anak itu taat kepada orang tua. Saya ingat kakek nenek saya cerita, kalau dia makan, anak-anak tidak boleh makan dulu. Orang tua yang makan dulu. Sisanya baru anak-anak. Tapi sekarang berbeda. Anak-anak yang makan dulu, sisanya baru untuk orang tua. Anak-anak banyak yang membantah melawan orang tua. Jadi orang tua sulit. Maka oleh sebab itu sekarang ya, orang tua banyak yang marah. Anak bukan tambah baik, tambah sakit hati. Tidak ada jalan keluar. Jadi dunia ini tidak beres. Tetapi Allah, tujuan Allah sejak penciptaan dunia, Allah menginginkan manusia ini damai dan bahagia. Maka oleh sebab itu diciptakanlah Adam dan Hawa, tujuannya baik. Maka yang paling bahagia itu Adam dan Hawa, nggak punya mertua, nggak punya ipar, nggak usah cari duit, nggak ada yang menyakitkan, nggak usah kerja, tinggal makan tidur, pacaran terus berdua, ya tidak ada yang mengatai dia, tidak ada yang menghakimi dia, hidup paling bahagia itu. Tetapi itulah manusia, apa yang dilarang itu yang dibuat sampai hari ini juga. Tuhan sudah melarang ini, melarang itu, tapi banyak sekali yang dibuat. Kita lihat deh saat pandemi ini, kita lihat saat pandemi. Ada dua kelompok di negara kita. Kelompok yang kesempatan untuk berbuat amal, tapi ada juga kelompok yang kesempatan untuk nipu, untuk cari keuntungan. Ya, di dalam Yesaya 2 ayat 3b dikatakan, Tuhan mengajar kita tentang jalan-jalannya. Tadi Michael mengajak kita lagu tadi. Tuhan ajarkanlah aku menunjukkan jalan-jalanmu. Kita semua malam ini tahu jalan yang Tuhan tunjukkan melalui siapa. Melalui ini penyelamat ialah Yesus. Karena Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan apakah Yesus hanya ngomong doang? Enggak. Semua ajarannya, semua firman-Nya, semua karakternya, semua tuntunannya, itu betul menunjukkan kita untuk hidup kita dalam jalannya dan ada damai. Di dalam Yesaya 2, 5b, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Yesus sendiri juga katakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, dia akan memperoleh terang di dalam hidupnya. Dan dia tidak akan jatuh dalam kegelapan. Ini kita baru ngomong baru ayat 2 saja, kita sudah tahu bahwa Yesus itu penyelamat betul. Ya, dia menunjukkan jalan-jalannya. Karena jalan manusia dengan jalan Tuhan beda. Rancangan manusia dengan rancangan Tuhan beda. Tetapi dalam firman bilang jalan Tuhan adalah jalan yang penuh harapan. Ya, dan kalau kita menjadi terang, terang itu adalah kita memberi teladan kepada sekeliling kita. Teladan dari mana? Teladan dari Yesus yang kita peroleh dan kita lakukan. Itu dia terang. Maka Yesus berulang-ulang, jadilah terang, jadilah garam. Ya, dunia banyak kesalahan. Anda lihat ini, anaknya Adam dan Hawa. Kain dan Habil, saudara kandung. Hanya karena nggak ada salah itu si Habil, nggak ada salah. Begitu dendamnya si Kain melihat Habil itu persembahannya diterima. Iri, dengki. Kalau kita lihat dalam pembunuhan kepada Habil, banyak dosa-dosa Kain. Tuhan tanya Kain, kemana adikmu? Nggak tahu katanya. Sudah berbohong lagi, sudah membunuh, sudah berbohong, memberi persembahan tidak tulus dan bagaimana macam-macam. Ya, dan iri itu perbuatan yang paling berbahaya.
Karena dosa-dosa akan terus datang lagi dengan yang lain. Maka Yesus mengajarkan kepada kita semua, ya penyelamat itu. Hidup kita ini hidup secukupnya. Orang yang iri itu keinginan untuk melihat orang yang lebih dari dia. Inilah dunia kesalahannya. Mulai dari Kain dan Habil. Ya, kita lihat di dalam masyarakat. Ini orang-orang gede yang harusnya berpengalaman, berpikir yang benar. Tetapi yang dilakukan itu, maka anak-anak melihat. Dan ini kalau tidak dibereskan, sampai terus akan terjadi. Orang-orang dewasa tawuran antara kampung ini dengan kampung ini, tawuran. Kalau tidak dibereskan. Secara pribadi, anak-anak kesepian, terasing. Karena tekanan dari orang tua. Orang tua terlalu banyak menuntut tentang sekolahnya. Orang tua terlalu banyak menuntut dari dia. Tidak dikasih kebebasan. Orang tua banyak khawatir, ketakutan, dan sebagainya. Orang tua yang mungkin saat ini ekonominya lagi bingung dan sebagainya. Tidak ada kepastian karena stres. Istri, suami berantem. Efeknya kepada anak-anak. Padahal kalau terjadi pandemi ini, ekonomi kita lagi amburadul, kita bersama bersatu pegangan tangan dan berdoa. Itu yang diajarkan Yesus. Hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan melegakan engkau. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Sudah jelas. Jadi kalau kita pada sore ini ada bermasalah, Yesus sudah janji, sang penyelamat sudah janji. Berkumpul dalam keluarga, pegangan tangan dan berdoa. Walaupun kita merasa ketidakpastian untuk yang akan datang karena pandemi ini, tetapi tetap percaya. Yesus katakan, aku akan memberi kelegaan kepada kamu. Hidup merasa tidak berguna karena kadang-kadang tuntutan dari orang tua. Kamu bego, kamu tolol, kamu malas, begini aja nggak bisa. Mau jadi apa kamu? Kecurigaan. Saya jujur, saya juga suka curiga. Mau pesan online lagi bingung, ditipu apa enggak, ditipu apa enggak. Maka itu juga timbul dosa juga, sudah menghakimi orang. Maka saya bersyukur kepada Tuhan, saya juga bisa Facebook. Dan di situ banyak orang-orang yang beriman kepada Kristus. Apalagi yang saya kenal. Saya butuh ini, saya ke dia, saya Facebook ke dia. Dan dia kasih nomor WA, saya pesan ke dia. Hati aman, pasti tidak ditipu. Karena dia mengenal Tuhan. Ya, ada ketidakpercayaan itu. Benar saat ini juga. Jadi ada sesuatu yang besar dibutuhkan untuk memperbaiki dunia. Untuk memperbaiki keluarga kita. Untuk memperbaiki diri kita. Ciri-ciri keluarga yang bersama Yesus, ada keluarga itu damai dan sukacita. Tidak ada keributan. Tidak ada saling caci maki. Kalau rumah kita damai, saling memuji. Kalau ada masalah satu, kita mendukung, menguatkan. Bukan saling menyalahkan. Kamu sih, maka terjadi begini. Kamu sih. Tidak. Suami berusaha tapi nggak jalan. Istri nuduh, kamu bego. Kamu buka bisnis, habis-habisan modal. Dasar bego. Bukan seperti itu. Maka sang penyelamat ini butuh sekali untuk memperbaiki hidup kita, untuk memperbaiki keluarga kita, untuk memperbaiki dunia bangsa kita semua. Ya, kalau Anda dan kita semua hidup dalam kebenaran, kita melihat siapapun, kita melihat kelompok manapun, kita melihat agama manapun, kita melihat dengan kasih kepada mereka. Saya yakin bangsa Indonesia ini akan maju. Saya yakin keluarga-keluarga juga saling menghargai satu dengan yang lain. Walaupun anak-anak kita yang satu ini kurang, yang satu ini lebih, yang satu ini seperti ini, tapi kita semua menghargai, saya yakin. Suami menghargai istri, istri menghargai suami. Ya, maka manusia membutuhkan Allah. Kenapa? Membutuhkan Allah, memohon kepada Allah untuk bagaimana ini untuk kita selamat, bagaimana? Supaya kita terjadi perubahan, keluargaku juga dirubah, bangsa Indonesia ini juga dirubah, dunia ini juga dirubah. Kita butuh sesuatu. Karena setan ini sangat-sangat licik. Dia pandai sekali menghasut. Dan begitu saya renungkan, ternyata manusia itu lebih lemah dari iblis. Iblis itu lebih kuat. Kenapa? Iblis itu licik. Pintar dia. Kita ini lemah. Kalau manusia lebih kuat dari iblis, nggak perlu Yesus datang. Justru manusia ini lemah,
iblis lebih pintar, lebih licik, lebih kuat, maka kita butuh penyelamat. Kalau saya tanya pada orang, mana yang lebih kuat, iblis atau manusia? Manusia katanya. Saya bilang salah. Kalau manusia lebih kuat, Yesus tak perlu datang, penyelamat tak perlu datang. Maka kita pasti selamat karena kita kuat dari iblis. Iblis selalu kalah. Disinilah tanda bukti iblis itu lebih kuat, lebih licik. Jadi kita butuh sesuatu yang besar. Di dalam Roma 3 ayat 9 dikatakan bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Jelas itu. Jadi semua manusia itu di bawah kuasa dosa. Berarti kita lemah, maka kita butuh pertolongan. Anda lihat ini gambar. Mudah-mudahan bukan anak Anda, bukan cucu Anda ya. Kalau anak Anda atau cucu Anda minta maaf ya, minta maaf. Saya dapat dari internet kok, ya, minta maaf. Kita lihat ini anak kembar. Apakah kedua orang tuanya ngajarin? Kamu cubit kuping kamu, saudara kamu. Oh, kamu jewer saudara kamu. Enggak kan? Ini yang disebut dosa asal. Jadi tanpa diajarin, kejahatan itu mudah sekali ditiru. Tapi kalau untuk hidup baik, sangat sulit. Maka kemarin ada seorang ibu bilang apa sama saya? Ibu Lani, firman Tuhan gampang diomongin. Tapi untuk dilakukan susah. Jelas saya bilang. Yesus saja sudah mengatakan, firmanku ini enak, mudah, kata Yesus. Tapi kok kita bilang, kenapa susah untuk melakukan firman Tuhan ini? Kenapa susah? Padahal gampang, kata Yesus. Jelas kalau kita mengandalkan kemampuan sendiri, kita tidak butuh penyelamat, kita mengandalkan kita sendiri. Jelas tidak bisa kita lakukan. Misalnya suami selingkuh, istri suruh maafkan suami, mana bisa? Tapi firman Tuhan tuh, kasihilah musuhmu dan ampunilah musuhmu. Ini bukan musuh, ini suami, walaupun dia sudah selingkuh. Kita sebagai istri harus mengampuni, nggak bisa, Ibu Lani bisa ngomong aja. Ibu Lani nggak ngerasain sih. Nah, saya bilang, kenapa kita tidak bisa lakukan? Karena kita mengandalkan sendiri. Kita minta kekuatan dari Tuhan, keselamatan itu. Dan Yesus sudah memberi jalan kepada kita, sudah mengajarkan kepada kita. Bahkan dia wafat di kayu salib menebus semua umat manusia, dosa manusia. Bahkan Yesus katakan, jangan khawatir, aku tidak meninggalkan engkau seperti anak yatim piatu. Aku akan minta kepada Bapa penolong yang lain. Nah, itu penolong itu yang nanti Anda pada sesi kelima. Penolong itu ialah Roh Kudus yang sudah kita terima. Tetapi mungkin masih belum ada kebebasan, masih diikat oleh keegoisan kita, oleh kedagingan kita. Itu Roh Kudus sudah ada, tapi diikat oleh kedagingan kita. Maka nanti pada sesi kelima, kita doa mohon Roh Kudus, itu Roh Kudus yang terikat oleh keegoisan kita. Dilepas, dan itu nanti kita mudah melakukan firman Tuhan. Di Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, ini Anda sudah terima kan waktu sesi pendahuluan. Ya, macam-macam usaha manusia sudah dijelaskan kemarin. Pendidikan, Anda lihat, orang pandai, ngerti internet, ngerti segalanya, ya, ngerti semuanya, tapi dipakai untuk penipuan. Bank-bank rekening orang dibobol. Itu berarti orang pandai itu. Saya sering lihat di Facebook, nomor saya dihak orang ini. Ya, tolong jangan ikuti kalau dia minjem duit atau apa. Saya berpikir berarti ini orang pinter, tapi pinternya dipakai untuk kejahatan. Jadi pendidikan tidak menjamin untuk keselamatan. Justru kalau tidak ngerti, malah pendidikan yang tinggi justru dipakai buat penipuan. Macam-macam aliran spiritual, betul. Yang dipanggil-panggil roh-roh yang lain. Anda boleh ngetes. Orang yang percaya akan tahayul-tahayul, orang yang percaya akan orang-orang pintar, pasti hidupnya tidak damai dan keluarganya pasti kacau. Kacau pasti. Ya, orang yang menyembah patung itu pasti tidak ada damai. Ya, beberapa bentuk kristianitas, betul. Banyak juga orang Kristen, tapi cara mendidik anak-anaknya dengan salah, bukan dengan ikut Yesus. Mudah-mudahan tidak terjadi pada Anda. Anda lihat di sini, gambar di sini. Bagaimana mamahnya marah pada anaknya dengan memakai ayat-ayat. Kamu tahu nggak? Kamu seperti itu dosa. Nanti masuk neraka, tahu nggak? Yesus marah kalau kamu lakukan ini.
Tuhanku marah menghukum kamu. Bukan itu. Kalau kita tahu siapa itu Yesus, dia adalah pribadi yang lemah lembut, yang mengasihi. Maka dia katakan, aku datang ke dunia untuk mencari orang berdosa. Karena aku datang ke dunia untuk mengasihi orang berdosa. Jadi mamanya ini menunjukkan bahwa Yesus itu, Tuhan itu seperti hakim yang sadis. Ini gambar Yesus lagi ini. Ini gambar Yesus lagi. Yesus tangannya begini. Anda lihat di patung di belakang saya tuh, patung Yesus di belakang saya. Ini saya dapat pemberian dari orang. Tangannya diangkat begini. Waktu ada tamu, orang Katolik masuk, datang ke rumah saya, bawa anak kecil, anaknya lari-lari. Anak mamanya bilang apa? Duduk diam, duduk diam. Lihat tuh, Yesus mau tampar kamu. Lihat patung saya di belakang itu, tangan Yesus begini, katanya mau tampar dia. Saya langsung ralat, ibu-ibu jangan ajarkan anak-anak itu bahwa Yesus itu mau menampar. Maka saya ambil gambar ini, hati-hati. Ini orang Kristianitas yang memakai gambar seperti ini, dialihkan yang lain. Yesus marah, lihat tangannya udah mau pukul kamu. Ini bentuk-bentuk Kristianitas yang keliru. Maka bersyukur saya profisiat kepada Anda. Anda ikut seminar hidup dalam roh, supaya kita lebih tahu lagi siapa pribadi Yesus itu. Sehingga kita tidak salah menghakimi, menakut-nakuti anak, dan sebagainya. Ya, tetapi kita tunjukkan kasih Yesus kepada mereka. Allah ingin memberitahu kepada manusia untuk ikut jalannya. Allah ingin memberitahu kepada manusia agar hidup benar, hidup tidak saling menyakiti, hidup tidak saling jahat kepada orang siapapun, hidup tidak tinggi hati, hidup tidak serakah, dan sebagainya. Hidup harus murah hati. Maka Allah ingin memberitahu. Karena apa? Karena manusia di dunia ini dicengkram oleh kuasa dosa. Ya, kita lihat keegoisan manusia. Mau cari menang sendiri, tidak pernah mau kalah, tidak pernah mau mengampuni, merasa diri benar. Kerajaan kuasa kegelapan di dalam Kolose 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Itu keinginan Allah Bapa di surga. Kekuatan pemberontakan terhadap Allah, itulah iblis, berontak kepada Allah. Seperti malam ini Anda ikut SADR, itu iblis nggak senang itu. Maka ada aja gangguan, tapi Anda tetap terus berjuang untuk supaya ikut SADR ini sampai dengan akhir. Sampai dengan akhir, ya. Di dalam Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Jadi pemerintah iblis melawan penguasa iblis, melawan penghulu-hulu iblis yang ada di dunia ini. Maka kita disuruh melawan roh-roh jahat itu yang ada di dalam dunia ini. Dengan cara apa? Firman Tuhan. Ya, firman Tuhan yang mengajarkan kita. Setan memang dalangnya. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 19 dikatakan, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi semua manusia di dunia ini berdosa. Ya, tetapi bagaimana manusia ini ditunjukkan oleh Tuhan supaya hidup dalam kebenaran? Maka dikirimkanlah Yesus, dia yang lahir dari Maria, yang bukan dari benih seorang pria, tapi benih dari Roh Kudus. Roh Kudus yang hadir di dalam kandungan Bunda Maria, lahirlah Yesus. Jadi Yesus ini adalah manusia, tetapi dia adalah Tuhan. Spesial. Maka Yesus ini yang berasal dari surga, turun ke bumi, sudah kembali ke surga. Nanti yang kedua kali dia akan datang lagi ke dunia. Membawa kita. Dan ada janji Yesus bilang apa? Jangan khawatir. Aku pergi ke rumah Bapa dan meninggalkan kamu banyak tempat di sana. Jangan khawatir, banyak tempat untuk kamu. Nanti kamu akan berada bersama-sama dengan aku. Jadi jangan takut akan COVID. Bilang COVID nanti buat mati. Jadi muka kita ketakutan. Tidak. Waktu saya kena COVID, saya sudah pasrah. Ya suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Saya kena COVID, ya sudah suka-sukamu Tuhan. Apa yang terjadi silakan. Ya, tetapi Tuhan akhirnya memberi saya panjang umur lagi untuk saya berubah lagi. Saya diberi waktu lagi untuk merubah sikap-sikap saya yang tidak berkenan di hati Tuhan.
Manusia terjadah si jahat. Kenapa saya pakai uang? Karena manusia tidak pernah lepas dari uang. Serakah. Duniawinya lebih kuat daripada yang dia cari rohani. Kedagingannya dia. Apalagi saat pandemi ini, kita lihat contoh-contoh. Ya, ada satu guru yang mamanya kena COVID, butuh oksigen, cari sana cari sini nggak ada, lihat di internet ada, dia beli, dia transfer, akhirnya ditipu. Betapa jahatnya, betapa kejamnya itu. Jadi disinilah manusia membutuhkan Allah. Karena manusia butuh kedamaian, keadilan, dan kebenaran. Jadi ayat ini di dalam Lukas 5 ayat 32 dikatakan oleh Yesus, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Berarti Allah Bapa itu mengasihi orang yang berdosa. Beda dengan manusia. Kalau manusia kita bilang, jangan dekat dia, dia baru keluar dari penjara, dia orang jahat, orang jahat. Beda dengan hatinya Allah. Kalau Allah itu mengasihi manusia berdosa, tujuan Allah adalah ingin semua manusia itu bertobat dan sadar. Sehingga surga itu penuh semua manusia. Jangan sampai ada di neraka. Di dalam Yohanes 15 ayat 5, Yesus sudah katakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kenapa? Yesus itu pokok anggur. Kita rantingnya. Kita tidak bisa lepas dari pokoknya. Kalau kita lepas, kita masih terikat dalam duniawi. Tapi kalau kita masih dalam ranting pada pokoknya, kita ikut dia, kita ikut ajaran pokoknya, kita ikut teladan dia, maka kita ranting-ranting ini pasti berbuah. Ciri-ciri orang berbuah adalah orang yang sangat disukai. Nggak usah jauh-jauh, tanya pada keluarga Anda. Kamu senang nggak kalau mama di rumah terus? Nggak senang. Mama lebih pergi aja. Nah, itu berarti tanda tanya itu. Tapi kalau kita izin pada keluarga, pada suami, Pak, saya mau pergi keluar kota. Nah, mama mau pergi keluar kota. Ya, berapa lama, Ma? Mama hanya 2 hari. Aduh, Mama, jangan lama-lama dong, Ma. Itu berarti kita sudah berbuah dan disenangi oleh keluarga. Kita boleh tes deh pada keluarga kita. Nah, bagaimana kita berbuah banyak hanya pada pokok anggur? Karena ajaran Yesus, ajaran kasih semua. Ajaran yang tidak menyakitkan orang lain. Ya, maka akan terjadi, berpalinglah kepadaku, kata Tuhan, dan biarkan dirimu diselamatkan. Hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah, dan tidak ada yang lain. Jadi Allah menginginkan manusia itu selamat semua. Yesaya 2 ayat 2. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Nah, itu yang kita harapkan. Ya, kita kalau ikut Yesus, kalau kita betul-betul kita ingin dirubah, maka kita akan berubah hidup. Maka saya suka tanya, karakter bisa dirubah nggak? Banyak orang bilang nggak bisa, Bulani. Karakter nggak bisa dirubah karena karakter sudah dari sononya. Saya bilang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karakter bisa dirubah hanya melalui Yesus, ajarannya dia. Dan bagaimana kalau ajarannya kita sulit untuk melakukan? Maka ikut SHDR ini, Roh Kudus nanti dicurahkan. Roh Kudus yang ada kita sudah terima, yang masih terikat, maka dibebaskan itu Roh Kudus. Nanti Anda lihat deh, yang belum pernah ikut SHDR, kali ini Anda ikut SHDR, setelah pencurahan Roh Kudus, lihat Anda, hidup Anda akan berubah. Betul, ini pengalaman saya. Markus 1 ayat 15 katanya Yesus, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Tolong cari ajaran-ajaran firman Tuhan dari Injil yang membuat menyakitkan orang lain, yang membuat terjadi pertengkaran. Tidak ada, justru yang bertengkar menjadi akur, justru yang pelit menjadi murah hati, justru yang mukanya cemberut, galak menjadi sukacita, menyenangkan dilihat orang. Perubahannya hal-halnya menjadi positif. Di dalam Yesaya 48 ayat 18, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saat ini Yesus belum lahir. Jadi Allah sudah punya rencana bagaimana ingin manusia bertobat. Maka itulah dikirimnya sang juru selamat ke dunia. Ya terbentang tinggal pilihan.
Kita mau pilih yang mana? Kalau mau pilih yang itu, yang warna oranye dan merah itu gampang itu. Anda dan saya kalau mau jadi orang jahat itu gampang. Tapi kalau untuk menjadi orang baik itu susah. Ya, maka pilih yang mana? Maka dalam firman kan bilang, ya janganlah pilih jalan yang lebar. Ujung-ujungnya maut. Tetapi pilihlah jalan yang sempit. Jalan yang sempit itu artinya kita memang sulit untuk kita lakukan. Tapi Tuhan akan meringankan kita untuk kita lakukan. Jalan yang sempit. Maka saya katakan pada Anda, untuk cari musuh itu gampang. Untuk cari itu musuh gampang. Tapi untuk cari sahabat itu susah. Ini jumlah 50 orang yang ikut SADR. Saya bisa menjadikan Anda semua ini musuh saya. Pada bego-bego semua ya, ikut-ikut SADR, ngapain sih? Bego-bego semua. Udah pasti marah semua tuh. Gampang, saya sudah dapat 51 musuh. Tapi kalau untuk cari sahabat, sulit. Nah, bagaimana untuk mencari sahabat? Ini loh ajaran ini. Ajaran ini yang menyenangkan bagi orang lain kalau kita lakukan. Hidup kita pasti menyenangkan hati orang lain. Jadi memang ini adalah kebenaran. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu untuk hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Orang yang hidup bersama Tuhan, bersama Yesus, hidupnya ada damai, hidup ini bagaikan surga, walaupun belum pernah ke surga. Kita merasa hidup ini enak. Saya sebelum mengenal Yesus dulu, saya tiap kali hidup segan, mati nggak mau. Takut mati, tapi hidup segan. Merasa hidup ini seperti apa? Aku dari keluarga miskin, saya bodoh, saya paling jelek di dalam keluarga. Bagaimana nasibku nanti? Maka tiap kali rasanya mau mati, tapi takut mati. Hidup segan gitu loh. Kalau sekarang enggak. Kalau bisa Tuhan kasih 1000 tahun lagi saya. Karena saya merasa, aduh rasanya sukacita. Walaupun banyak masalah. Tetapi disitulah saya merasa senang sekali masih bergaul, masih jumpa dengan anak-anak cucuku semua. Beda. Nah ini dia. Masuklah, Matius 7 ayat 13 dan 14. Masuklah melalui pintu yang sesak. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melalui sana, betul. Untuk ikut Tuhan susah. Untuk ikut yang jahat-jahat gampang. Untuk cari sahabat susah. Untuk cari musuh gampang. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Mudah-mudahan dari sedikit itu adalah kelompok Anda dan saya. Kita termasuk sedikit yang berjalan di dalam jalan yang sempit, dan disitulah pintu menuju kepada kehidupan. Mudah-mudahan. Akhirnya Allah tadi yang sudah berkali-kali saya katakan, akhirnya Allah mengutus Yesus untuk membebaskan kita dari segala dosa. Kolose 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kasih. Yakin benar-benar 1000%. Kalau Anda dan saya ikut ajaran Yesus, ajaran kasih, tidak satupun ajarannya yang membuat kita menyakitkan orang lain. Bahkan ajarannya membuat kita damai, rukun. Yakin 1000% kalau kita semua meninggal dan kita sudah lakukan ajaran ini, kita mendapat kerajaan Allah, kita masuk ke dalam sana. Sudah jelas. Maka waktu Yesus disalib, waktu dibawa ke Pontius Pilatus, kan dibilang, tidak satupun kesalahan yang Yesus lakukan. Tunjukkan kesalahan Yesus selama hidup di dunia 33 tahun. Tunjukkan. Apa kesalahan dia? Lah orang berdosa saja disayang sama dia. Orang nggak ada makan, dia kasih makan. Sedangkan Yesus sendiri orang miskin. Dia pagi-pagi benar masuk kampung, keluar kampung. Untuk mencari orang-orang yang sungguh membutuhkan. Dia tidak mencari orang-orang kaya. Enggak. Pulangnya subuh. Itu dia, betul-betul dia adalah untuk datang ke dunia menyelamatkan orang. Nah kalau udah seperti itu, sudah jelas kita percaya dia sudah di surga dan dia akan menyiapkan jalan, menyiapkan tempat di sana buat kita. Nah kalau kita ikut dia sudah jelas. Kata Yesus kepada yang lain, akulah jalan, ikutlah aku.
Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jelas. Yohanes 3 ayat 16. Jelas ini. Kita jangan merasa bangga bahwa Yesus disalib hanya untuk kita orang Kristiani. Tidak. Saya katakan, bukti ini ayat yang dikatakan oleh Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Akan dunia ini, bukan orang yang percaya, bukan. Jadi Yesus disalib untuk semua orang. Ini yang diimani gereja Katolik. Ya saya sendiri nggak tahu dari Kristen lain, saya nggak tahu. Tapi pernah saya bawakan gini di Okomene, ada orang yang tidak senang. Dia komplain pada saya, Yesus disalib itu untuk orang yang percaya. Tapi kalau saya secara pribadi, saya percaya Yesus disalib untuk semua orang. Ayatnya ini jelas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Jelas ini memang percaya. Jadi, Anda dan saya kita sudah ditebus dari kayu salib. Bukan hanya itu kita akan masuk surga. Walaupun kita sudah Katolik dan dibaptis. Belum tentu masuk surga. Orang yang masuk surga adalah kita sungguh percaya Yesus datang ke dunia menebus dosa kita. Dan kita juga ikut dia. Apa yang dia perintahkan kita ikut. Terutama dalam firman ini. Kita ikut. Nah itu menjamin kita masuk surga. Jadi bukan baptisan aja. Bukan. Tetapi firmannya, perintahnya. Yesus wafat dan bangkit. Memberi kita hidup baru. Ya, sehingga kita hidup baru. Dan oleh dialah ia mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Karena dahulu kita juga hidup kejahilan, tidak taat, menjadi hamba sebagai nafsu keinginan, kejahatan, kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, yang telah datang ke dunia dan mengajarkan manusia, pada waktu itu Yesus telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan kita, perbuatan baik kita, yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi kita sudah dibaptis, kita sudah terima Roh Kudus. Tetapi bukan nanti pencurahan Roh Kudus itu bukan baru kita terima, bukan. Tetapi kita dicurahkan kembali Roh Kudus itu supaya kita dibebaskan. Roh Kudus itu bebas, tidak terikat. Yohanes 10 ayat 10b, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh, membinasakan. Tetapi kata Yesus, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya. Jelas. Air itu adalah firman Tuhan yang Yesus berikan. Kalau Anda hidup berjalan di dalam firman-Nya, maka di dalam diri Anda terpancar air kehidupan. Dan dari situ Anda juga bisa membagikan orang lain. Ya. Ini Anda lihat tim-tim panitia yang sini begitu semangat mengadakan SHDR, bukan untuk apa-apa, karena rindu semua orang mengenal Yesus lebih dalam lagi. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Jadi Yesus diberi kuasa oleh Allah Bapa di surga dan di bumi. Maka dia diutus datang ke dunia. Keselamatan terjadi bagi manusia yang mengikuti kehendak dia. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Mudah-mudahan setelah Anda ikut SHDR, pikiran Anda, perkataan Anda, perbuatan Anda serupa dengan Kristus. Kalau Anda serupa dengan Kristus, itu ada nanti sesinya yang terakhir ya, serupa dengan Kristus. Kalau Anda sudah serupa dengan Kristus, maka Anda sudah berjalan dalam kebenaran. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Jadi dimanapun jauh dekat pun, Yesus sungguh-sungguh mengasihi. Saya kembali kepada sesi tadi. Sesi saya ini adalah sesi yang kedua. Ya, sesi yang kedua. Sesi saya, sesi yang kedua, ialah penyelamatan. Kalau Anda ikut sesi yang pertama adalah cinta kasih Allah. Ya, nah di situ Anda tahu bagaimana Allah mengasihi manusia. Nah, sesi ini penyelamatan. Nah, nanti sebentar, sesi saya yang nanti sebentar, itu adalah hidup dalam roh. Kalau Anda sudah terkenal cinta kasih Allah, dan bukti nyata cinta kasih
kasih Allah, dia mengirim Sang Juru Selamat. Dan kalau kita ikut dia, Sang Juru Selamat ini, maka Anda pasti hidup nanti di dalam roh, bukan hidup dalam kedagingan. Kalau Anda sudah hidup dalam roh, maka Anda akan menerima karunia-karunia. Setelah Anda pencurahan Roh Kudus, semua pasti menerima karunia. Tapi karunia apa saya tidak tahu. Tapi yang saya yakin Anda terima karunia iman. Iman Anda akan bertumbuh. Bukan hanya peserta, tetapi tim juga semua akan mendapatkan. Saya tidak tahu karunia apa. Ada macam-macam karunia. 1 Korintus 12. Ya, setelah menerima karunia, ya, kita dijelaskan di sini, maka kita mau menerima itu pencurahan Roh Kudus. Nah, kalau kita sudah hidup dalam Roh Kudus, kita bertumbuh di situ. Bertumbuh kita bagaimana? Kalau tumbuhan juga perlu bertumbuh. Perlu diberi pupuk, diberi pupuk supaya dia bertumbuh. Nggak usah ada tumbuhan, bayi aja, bayi itu perlu bertumbuh, perlu yang merawat. Kalau Anda dan saya mau perlu bertumbuh, kita minta Tuhan selalu menyertai kita. Kita ikut tuntunan Dia. Itu Dia yang melindungi kita, Dia yang memelihara kita. Kalau bayi dilindungi, dirawat, tapi tidak dikasih makan, mati juga dia, tidak bertumbuh. Maka kita juga perlu mau bertumbuh, perlu makan. Makan itu adalah ini loh, makanan ini. Roti surgawi, bukan roti yang kita makan aja, tetapi ini yang penting. Jadi bayi butuh perawat yang merawat, bayi butuh makanan, bayi juga butuh bergerak. Maka kalau bayi di bedong terus sampai umur 1 tahun, dia tidak akan bertumbuh. Maka kita lihat kalau bayi nangis, dokter bilang biarkan, supaya paru-parunya berkembang. Nah, bayi melari-lari, tangannya gerak-gerak, makin kuat. Kalau dia makin gerak, makin kuat. Anak desa dengan anak kota lebih kuat anak desa. Karena anak desa selalu diajarkan jalan jauh ke gunung, turun ke gunung, desa masuk ke mana. Anak Jakarta naik mobil, turun mobil, naik turun mobil. Sekarang lagi lift, naik turun tangga lift. Kalau zaman dulu nggak ada lift, naik tangga, turun, naik tangga. Maka orang dulu tuh lebih kuat dari orang sekarang. Maka perlu bergerak. Bergerak itu artinya kita harus pelayanan. Jadi kalau sudah menerima pencurahan Roh Kudus, kita juga harus pelayanan supaya kita bertumbuh. Jadi tadi itu doa, ada yang merawat, firman, ya, perlu juga bergerak pelayanan. Yang keempat adalah perlu komunitas. Anda anaknya sehat, dirawat, kasih makan bergizi, suruh gerak di rumah sehat, tapi tidak disekolahkan, anak kita juga bodoh. Anak kita justru pandai itu justru dalam komunitas di sekolah. Dia kenal satu yang lain. Maka kita juga harus masuk dalam komunitas. Nah, inilah sesi saya yang kedua. Ya, mudah-mudahan saya berdoa untuk Anda. Saya yakin panitia juga berdoa untuk Anda. Untuk ikut sampai dengan sesi ke-7. Sayang kalau Anda putus di jalan. Terima kasih. Tuhan memberkati.